A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadida wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran hasanah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ia telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melakukan tatap muka dalam kegiatan pembelajaran seperti yang kita rasakan sekarang. Shalawat bertajakan salam marilah kita aturkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman benderang yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Yudi Irawan. Saya dari semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Rawdatul Hasanah, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi sosial yang ada pada guru itu sendiri. Guru merupakan suatu profesi yang terdapat di suatu institusi pendidikan. Ketika mendengar kata guru, berarti guru adalah sesuatu yang digugu dan ditiru oleh peserta didiknya di dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan di suatu kalam Arab yang dikatakan oleh Ahmad Syauqi, bahwasanya guru-guru itu betul-betul mulia. Mengapa saya katakan betul-betul mulia? Karena guru merupakan pengganti guru. Guru merupakan pengganti Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ketika masa hidupnya dia memberikan contoh yang bagus, suri tauladan yang baik, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah uswah hasanah. Nah, karena guru sebagai pengganti Rasulullah, yaitu menyebarkan ilmu dan menyebarkan ilmu lain sebagainya, jadi guru itu harus mempunyai suri tauladan yang baik. Selanjutnya, di dalam kehidupan pendidikan, guru merupakan sentral figur di dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan itu sejatinya adalah miniatur kehidupan. Ketika mendengar kata pendidikan, berarti bukan hanya mentransfer suatu ilmu, tapi juga menanamkan. Bahkan Profesor Syekh David Al-Atas dalam bukunya mengatakan, dalam pengajaran atau mendidik peserta didik itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendidik yaitu menanamkan nilai-nilai. Lebih baik lagi menanamkan nilai-nilai adab. Selanjutnya, yang ingin saya bahas di sini adalah tentang kompetensi sosial guru. Nah, ketika mendengar kompetensi sosial guru, berarti kita akan membahas yaitu bagaimanakah suatu guru itu baik dalam berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi di sini dikatakan ada 3 aliran atau 3 kemana arah kompetensi sosial tadi. Yang pertama yaitu kepada guru itu sendiri atau kepada teman atau teman sejawat kerja. Nah, jadi di sini guru itu harus bisa bersosialisasi, bagus sosialnya terhadap teman sejawatnya seperti guru lainnya atau kepada kepala sekolah. Yang kedua yaitu kepada peserta didik itu sendiri. Nah, jadi tidak baiknya juga seorang guru yang pintar, berpengetahuan luas, berwawasan juga luas, tetapi ketika disuruh bersosialisasi dia kurang. Namanya guru ini mengajak berarti adanya sosial, adanya dialog itu berarti menggambarkan ada sosial. Nah, guru yang kurang bersosial, walaupun dia pintar, berarti ada kekurangan di dalam dirinya. Nah, di pesantren contohnya,
kita diajarkan untuk bersosial dimulai dari kelas 5. Bersosial kepada anggota, bersosial kepada OPH, bersosial kepada guru-guru pembimbing asrama. Di kelas 6 juga seperti diajarkan itu. Jadi, pendidikan-pendidikan ini itu hal yang harus serta lazim diterapkan di dunia pendidikan. Karena banyak orang yang pintar tetapi tidak bisa menyampaikan apa yang telah dia pelajari dari pelajaran sehingga dia menjadi pintar. Nah, takutnya orang-orang yang seperti ini dia tidak bisa mengeluarkan dari perkataannya itu perkataan-perkataan yang dapat membela dia sendiri dan membela agamanya. Nah, jadi sosial tadi ayat pertama adalah kepada teman sejawatnya guru dan kepala sekolah. Yang kedua ada kepada peserta didik itu sendiri. Bagaimanakah guru bersosial kepada peserta didik? Apakah sosialnya atau dialognya bagus atau buruk? Apakah guru sama berkata kepada teman sejawatnya dan kepala sekolahnya dengan kepada peserta didiknya? Di sini kita dinilai kompetensi. Jadi menjadi guru itu tidak mudah. Semua aspek dinilai. Aspek diri, kepribadian, pedagogiknya, profesionalnya, diserta kompetensinya. Yang ketiga ada nama kompetensi dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini bisa jadi bagaimanakah guru bisa mempengaruhi di masyarakat sekitarnya. Nah, mungkin kita pernah merasakan juga ada seorang guru yang dia ya udah mengajar di kelas, mengajar peserta didik, tapi di keberadaan dia di masyarakat itu tidak dianggap, saking kurangnya bersosialisasi. Jadi sosialisasi itu penting bagi seorang guru. Nah, penting bagi seorang guru. Masyarakat sekitar selanjutnya ada namanya kepada orang tua peserta didik. Tapi ada yang mengatakan masyarakat sekitar juga termasuk orang tua pendidik. Ada yang membedakan menjadi yang keempat, yaitu di nomor yang keempat tersendiri, yaitu kepada peserta didik. Nah, peserta didik ini itulah kepada orang tua peserta didik. Jadi bagaimanakah guru itu semua dinilai sosialisasinya kepada peserta didik, guru, kepala sekolah, bahkan kepada masyarakat sekitar dan juga kepada orang tua peserta didik itu sendiri. Nah, kenapa bersosialisasi penting bagi peserta didik? Karena pada sejatinya adalah kita ini mengajar. Pandaikah kita dalam bersosialisasi atau hanya kita pandai mengajar? Mungkin itulah yang keempat tadi dari kompetensi sosial. Ketika ada bencana, ketika ada musibah, ikut andil enggak kita dalam masalah itu? Atau hanya diam-diam berdiri di kamar? Ketika kita bersosialisasi, pasti ada bertukar pikiran. Makanya kita lihat beda ketika orang jarang bersosialisasi, jarang berdialog, jarang bercakap, jarang membuka percakapan kepada seseorang dengan orang yang sering. Itu dia. Pasti kita akan kita menilai dalam diri kita sendiri. Oh, itu orangnya jarang bersosialisasi. Karena dari segi percakapnya aja udah nggak sesuai dengan apa yang ada. Atau kita melihat seseorang, oh bagus sosialisasinya, berarti dia di kehidupan keluarga memang bagus sosialisasinya atau lain sebagainya. Kemudian maka lebih baik seorang guru itu untuk bersosialisasi kepada yang empat tadi, atau mengembangkan sosialisasinya kepada yang empat pelaku tadi atau empat tahap atau empat orang tadi. Nah, walahir mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ke judul mengenai judul kompetensi sosial guru itu sendiri. Nah, adapun kompetensi saya yang bisa saya kembangkan sesuai dengan lingkup kompetensi. Nanti kalau ada 10 kan biarkan aja. Nanti adapun kompetensi sosial saya yang cocok dengan guru adalah yaitu kompetensi kepada peserta didik itu sendiri. Tapi sebenarnya di pesantren ini kita dituntut harus bisa, walaupun tidak bisa. Nah, sehingga kita dituntut bisa itu, bisa enggaknya kita harus mau, harus berani mental kita. Dan itulah yang menjadikan kita biasa. Nah, jadi kompetensi yang bisa diterap, kompetensi yang ada pada saya, yang sesuai dengan kompetensi saya itu yang memang semua saya bisa. Tapi yang paling saya tekun, yang paling saya dalami adalah
bersosialisasi atau kompetensi sosial kepada peserta didik itu sendiri. Kepada peserta didik itu sendiri. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua kepada guru dan kepala sekolah dan lain sebagainya yang sejawat teman kerja. Nah, jadi ketika kepada peserta itu ketika enak gitu, menyampaikan apa kurang dia, kenapa nilainya rendah, apa yang harus diperbaiki, kenapa dia nilainya tinggi, apa yang harus ditambah dan lain sebagainya. Apa nasihat-nasihat kepada orang yang nasihatnya semangat belajarnya turun dan semangat belajarnya tinggi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir saya astaghfirukum apabila mendapatkan kesalahan baik dalam perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.